Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 159 sampai 160, atau episode 185 sampai 186. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan, ketika itu Ming Yu, penguasa sektor, dan kepala jenderal 3 Gunung Kapak, yang datang mengunjungi 3 bersaudara, Lu Feng, Hong dan Dewa Guntur, dan meminta Hong untuk jadi murid dari jenderal kepala. Kamu hanya memiliki sekitar 20.000 tahun yang tersisa dalam rentang hidup kamu. Ucap Hong dengan terkejut, masa hidup seorang penguasa sektor sangat panjang, hingga 10 juta tahun. Namun di hadapannya, kepala jenderal legendaris ini telah mencapai akhirnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, suara itu dipenuhi dengan kepahitan yang tak ada habisnya. Hong, kamu dan aku benar-benar memiliki kedekatan. Namamu Hong, namaku Luo, keduanya suku kata. Kamu memiliki domain kamu di tingkat penjelajah bintang, begitu juga aku. Ucap jenderal sambil tersenyum. Aku tidak takut mati. Aku telah mengambil jalan untuk menjadi yang terkuat dan ingin meningkatkan puncak kehidupan terbesar. Bahkan di perguruan kapak yang sangat besar, aku telah memenangkan 1000 pertandingan terus-menerus, memperoleh gelar penguasa domain gelar kapak besar. Ucap orang tua itu berseru, dan kemudian, bersama teman-teman baik aku, 2 penguasa domain yang sama yang memperoleh pejuang perguruan kapak besar, Molia dan Lai Meng Tuo, kami mendirikan organisasi 3 kapak gunung bersama-sama. Saat itu, aku adalah pemimpin dan keduanya membantuku. Kemudian mereka berdua menjadi abadi, namun aku tetap menjadi penguasa sektor. Jika rencanaku berhasil, saat aku menjadi abadi, aku akan menjadi pejuang absolut di antara yang abadi. Mata lelaki tua itu berkilau, itu membakar kerinduan yang sangat kuat, bahkan jika aku bergabung dengan negara semesta Ganwu, aku akan segera menjadi yang paling abadi di puncak, di bawah pemimpin negara. Sebuah abadi di bawah pemimpin negara alam semesta Ganwu. Gumam Hong terkejut. Dalam medan bintang Gunung Naga Hitam, apakah kamu tahu ada berapa banyak yang abadi? Ucap orang tua itu bertanya. 2. Jawab Hong. Pemimpin negara Dewa Ais Neptunus dan Tanah Suci pemimpin Gunung Naga Hitam, keduanya mati. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur semua tahu ini. Ada berapa bintang di negara semesta Ganwu? Orang tua itu bertanya. Lebih dari 13.000. Hong terkejut. Jika setiap bidang bintang memiliki 2 ikatan abadi, dengan semuanya ditambahkan, itu akan mengejutkan. Hahaha, orang tua itu tertawa. Jumlah orang abadi di bawah pemimpin negara Ganwu melebihi 10.000. Dan masih banyak lagi yang menjadi milik perusahaan virtual universe, perguruan kapak besar, Bank Alam Semesta Pertama, Bank Galaksi Alam Semesta dan aliasi tentara bayaran alam semesta, 5 Leviathan sehebat ini. Lebih dari 10.000. Hong menahan napas. Jangan kaget. Mengapa kamu tidak melihat seberapa luas sebuah negara jagat raya ini? Pria tua itu berseru, ini mungkin terlihat seperti banyak, tetapi itu adalah hasil dari kerja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal probabilitas, bagi penguasa sektor untuk menerobos menjadi abadi, probabilitasnya terlalu rendah. Masa hidup penguasa sektor hampir tidak melebihi 10 juta tahun. Jumlah penguasa sektor di negara semesta Ganwu melebihi 1 juta, dengan masa hidup mereka berakhir setiap 10 juta tahun. Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu, hanya ada begitu banyak kematian. Aku sudah melihat cahaya. Kita harus meletakkan kaki kita dengan kuat di tanah, kita tidak bisa terlalu ambisius. Pria tua itu berseru dan menggelengkan kepalanya, bagi seorang penguasa sektor untuk menerobos menjadi abadi, itu saja sangat sulit. Aku menghabiskan jutaan tahun, bukankah itu bunuh diri? Siapa yang mengira nasib akan bermain dengan aku, bahkan ketika aku akhirnya melihat cahaya? Jangan bicara tentang hal lain. Pria tua itu memandang Hong dan tersenyum, urusan aku sudah mengatakan sebagian besar kepada kamu. Cahaya dan waktu, 2 hukum asal utama ini, aku bisa mengajarimu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Pria tua itu memandang Hong, aku berani mengatakan, bahkan di antara jutaan penguasa sektor di negara semesta Ganwu,
Meskipun aku tidak bisa mengatakan aku nomor satu, tetapi aku pasti bisa mengatakan tanpa keraguan bahwa aku berada di posisi 3. Bahkan melawan yang abadi, aku memiliki jaminan untuk melarikan diri hidup-hidup. Hong menatap kaget pada lelaki tua itu. Aku dianggap sebagai legenda di negara semesta Ganwu. Bahkan yang abadi harus menunjukkan rasa hormat kepada aku. Jika kamu bersedia menerima aku sebagai guru, maka kamu harus siap untuk berkeliaran di alam semesta tanpa akhir. Orang tua itu menekankan, aku baru saja meninggalkan keterasingan aku. Dengan hanya 20.000 tahun atau lebih, dari rentang hidup aku yang tersisa, aku ingin melihat banyak tempat sebelum aku mati. Jika kamu bersedia menerima aku sebagai guru kamu, maka setelah kamu menjadi murid aku, kamu tentu harus mengikuti aku. Pada saat yang sama, aku tidak akan menyerah pada latihanku. Dalam 20.000 tahun terakhir aku masih akan mengambil risiko itu semua, dan berjuang untuk terobosan untuk menjadi abadi, meskipun akhir masa hidup aku tepat di depan aku. Orang tua itu memandang Hong, karena itu aku bisa masuk isolasi di setiap saat, tanpa sarana untuk menjaga kamu. Tapi, ketika saatnya tiba, aku akan mengatur pengawal untukmu. Saat kamu menerima aku, kamu harus siap untuk semua ini. Hong mengerutkan alisnya, berkeliaran. Selama 20.000 tahun. Benar, pria tua itu mengangguk. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk datang dengan jawaban segera. Pikirkan baik-baik keputusan kamu. Aku akan memberi kamu 10 hari untuk merenungkannya. Kamu dapat menjawab aku setelah 10 hari. Orang tua itu menyelesaikan kalimatnya, dan segera mulai keluar. Sebagai orang yang mampu menjadi pejuang absolut, semua orang ini dikejar untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan sepanjang jalan ini banyak dari mereka, akan menciptakan teknik rahasia mereka sendiri yang hanya milik mereka. Teknik-teknik ini adalah hasil dari semua darah dan keringat mereka. Khususnya dalam menghadapi kematian, para pejuang absolut ini tidak tahan menyaksikan tahun-tahun kerja mereka yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan teknik-teknik ini untuk semua sia-sia, tanpa seseorang untuk mewarisinya. Untuk menemukan murid yang luar biasa, ini adalah pola pikir banyak orang yang menghadapi kematian. Scene berpindah ke distrik kecil Pulau Bintang 9. Luo Feng dan Dewa Guntur menyaksikan pria tua itu, Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Kakak pertama, Dewa Guntur bertanya, untuk apa jenderal kepala itu menemukanmu? Luo Feng juga memandang Hong. Dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Hong tertawa, memikirkan hal itu, aku dianggap sebagai pelopor generasi pertama di bumi. Namun, sebagai orang lain yang menerima aku sebagai murid, aku tidak bisa tidak mengatakan, kekuatan alam semesta memang banyak, dengan banyak dari mereka dari tempat lain, dan jauh lebih kuat dari kita. Mereka memang memiliki hak untuk menjadi guru kita. Aku sebenarnya siap menerimanya lebih awal. Itu tidak terjadi. Luo Feng terkejut. Benar, ucap Hong mengangguk, jika aku menganggapnya sebagai guruku, aku harus mengikutinya dan berkeliaran. Meninggalkan bumi, meninggalkan bintang gunung naga hitam, dan berkeliaran di alam semesta selama 20.000 tahun. 20.000 tahun, gumam Dewa Guntur sambil menatap. Aku ragu apakah akan mengambilnya sebagai guruku atau tidak. Hong mengerutkan alisnya, sebenarnya bahkan jika aku menjelajahi alam semesta dengannya, aku masih bisa menghubungi keluargaku melalui jaringan alam semesta virtual, dan bertemu kalian juga di sana. Namun, meninggalkan bumi selama 20.000 tahun, itu masih terasa. Budaya Tiongkok baru berusia 5.000 tahun. Hong harus berkeliaran di alam semesta selama 20.000 tahun. Bagi Hong yang belum berumur 100 tahun, ini memang angka yang luar biasa. Tentu saja kamu harus menganggapnya sebagai gurumu. Asisten virtual kecil di bahu Luo Feng, Babata mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk Hong, dasar idiot, itu Luo. Pendiri 3 kapak Gunung Luo. Orang yang dianggap sebagai penguasa sektor waktu. Banyak orang yang abadi, tetap berhubungan baik dengannya, dan memperlakukannya dengan alasan yang sama. Banyak penguasa sektor bersedia mendengarkan petunjuknya, ini adalah sosok yang benar-benar terhormat dan besar, di medan bintang Gunung Naga Hitam. Tuan Sektor Waktu, Luo Feng dan Dewa Guntur terkejut dengan nama itu. Tuan Sektor Waktu, nama yang sangat bombastis. Asisten virtual di bahu Dewa Guntur Lord Wu memelototi Babata, hanya anak nakal yang manja yang akan sesumbar seperti itu. Orang tua itu sebelumnya berani menyebut dirinya penguasa sektor waktu. Kamu orang kecil sakit yang dikurung dalam isolasi selama 10 juta tahun, apa yang kamu tahu?
Babata menunjuk pada Lord Wu, Luo adalah tokoh top 10 juta tahun ini. Selama waktu itu kamu dikurung di dalam dunia, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sama sekali tidak berhak berbicara omong kosong. Kamu sebaiknya mendengarkan Raja Iblis ini di sini. Kamu bocah lemah. Lord Wu meraung. Aku sudah mengikuti pemilikku selama lebih dari 10 juta tahun. Aku hidup lebih lama darimu. Babata menunjuk pada Lord Wu dan meraung. Luo Feng dan Dewa Guntur menggosok kepala mereka. Ya Tuhan, dua AI yang hidup ini. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan terlibat pertengkaran. Aku akan memikirkannya dengan baik. Ucap Hong terdiam. Dengarkan aku, tidak ada yang salah di dalamnya, ulang Babata. Kedatangan kepala jenderal legendaris Luo dari Gunung Tiga Kapak memang membuat Hong berpikir. Sementara itu, kelompok-kelompok di arena perang terlibat dalam pertempuran mereka dengan cepat, sangat cepat. Setelah waktu 5 hari, 1000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka, dengan 90.000 tersingkir, dan hanya 10.000 yang tersisa. 10.000 ini memiliki kesempatan untuk masuk daftar nama dengan hanya 900 slot. Setelah memasuki daftar nama, seseorang dapat mewakili negara alam semesta Ganwu dan bersaing, dengan puncak kejeniusan dari negara-negara alam semesta lainnya. Setelah perang arena berakhir, Teluk Bintang Pulau Gunung Naga Hitam, sekali lagi menerima 2 tamu. Luo Feng. Suara yang akrab terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah lelaki tua dengan kepala putih, Tuan Sektor Buddha Asuka. Lelaki tua berambut perak ini berdiri di samping lelaki pucat, dan tanpa ekspresi dengan mata ungu. Di dahinya pria ini memiliki satu mata vertikal lagi, itu menatap Luo Feng dengan santai. Kekuatan energi tanpa bentuk yang ditransmisikan. Luo Feng menggertakkan giginya, aura orang ini sangat kuat. Tidak buruk. Pria bermata ungu itu sedikit mengangguk. Luo Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah makhluk abadi yang luar biasa dari negara semesta Ganwu, pemimpin Dewa Kunsalo. Pria tua berambut perak diperkenalkan. Luo Feng menatap pria bermata ungu tanpa ekspresi di depannya yang auranya sangat kuat, dan dia merasa sangat terkejut dengan aura ini. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah berhadapan langsung dengan makhluk abadi yang sebenarnya. Yang abadi, makhluk tingkat itu, mungkin di tempat-tempat seperti negara semesta Ganwu yang merupakan peradaban tingkat tinggi, orang yang masih hidup harus menurunkan kepalanya. Namun di kerajaan lain, tidak ada yang berani memprovokasinya. Makhluk abadi, seseorang yang bisa membagi tanah dan langit, dia benar-benar datang mengunjunginya. Aku menghormati pemimpin dewa, ucap Luo Feng membungkuk dengan hormat. Kunsalo sedikit mengangguk. Meskipun Kunsalo ini seorang pria, dia memberi Luo Feng perasaan yang sangat aneh. Auranya aneh, hampir seperti aura wanita yang sangat lembut. Hanya mata vertikal itu yang sesekali mengeluarkan perasaan berdebar-debar di hati. Luo Feng, alasan kedatanganku di sini adalah untuk memberi perintah dari pemimpin negara Ganwu. Kunsalo bergumam. Luo Feng terkejut, pemimpin negara Ganwu. Gumam Lu Feng. Dia secara pribadi mengirim aku ke sini. Ini harus mewakili seberapa besar dia menghargai kamu. Kunsalo terus bergumam, pertempuran jenius ini, setelah semua negara alam semesta Ganwu kita akhirnya akan mengirimkan 1000 teratas terkuat untuk bersaing, dalam perkelahian puncak dengan negara-negara semesta lainnya, seluruh alam semesta 1008 negara semesta manusia. 1008 negara di dunia, jumlah perwakilan jenius puncak hanya akan sedikit lebih dari 1 juta. Dan perusahaan jagat maya akhirnya akan menyerap 1000 teratas di antara para pemenang. 1008 negara semesta masing-masing akan mengirim 1000 jenius, namun hanya 1000 final dari semua peserta yang akan diserap. Kunsalo memandang Luo Feng, ini berarti, berdasarkan perkiraan, hanya ada satu tempat dari masing-masing negara alam semesta. Negara semesta kita akan mengirimkan 1000 orang, namun masih belum dijamin bahwa kita akan mendapatkan tempat. Luo Feng mengangguk. 1000 alam semesta teratas, yang sangat sulit dicapai. Bahkan Babata mengatakan bahwa Luo Feng tidak punya harapan sama sekali. Lebih dari 1000 negara alam semesta yang luas dan besar, 1000 final akan diserap, kondisi untuk perusahaan virtual alam semesta, sangat brutal dan ketat. Memang, sebagai salah satu leviathan puncak dari alam semesta manusia, perusahaan alam semesta virtual yang memelihara jenius, mereka memiliki kondisi terbaik dan fasilitas keseluruhan seperti alam semesta primal, banyak area rahasia, berbagai jenis harta, guru terbaik dan sebagainya,
ucap Kun Salo memandang Luo Feng. Aduh, masih akan ada hanya 1000 dari mereka, yang benar-benar akan mendapatkan hak untuk membuat perusahaan virtual alam semesta menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih mereka. Menurut perintah pemimpin negara, jika kamu dapat mencapai 1000 teratas seluruh alam semesta dan memasuki perusahaan alam semesta virtual, menjadi salah satu anggota inti internal mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Tidak hanya itu akan bermanfaat bagi kamu, negara semesta Ganwu kami juga akan menerima hadiah besar. Namun, jika kamu gagal, kamu bisa memasuki negara semesta Ganwu kami sebagai gantinya. Dengan bakat kamu saat ini, kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia kami di negara semesta kami, area rahasia Ganwu. Kun Salo berkata, di dalam area rahasia Ganwu, kamu juga akan menerima pengasuhan dan pelatihan terbaik. Kun Salo melirik Luo Feng, prajurit kecil, untuk mencapai 1000 teratas dari seluruh alam semesta, aku sarankan kamu untuk tidak terlalu berharap. Untuk dapat memasuki area rahasia Ganwu negara jagat raya ini sudah menjadi impian banyak orang. Menyelesaikan, Kun Salo segera menghilang. Luo Feng, selamat, kata pria tua berambut perak itu. Benar, makhluk abadi, kebanyakan dari mereka eksentrik. Jangan terlalu memikirkannya, lelaki berambut perak itu tertawa. Aku tidak keberatan, ucap Luo Feng tersenyum, apakah aku berani untuk benar-benar menerima utusan abadi? Ini menyatakan betapa pemimpin negara Ganwu menghargai bakatmu. Pria tua berambut perak itu tersenyum, dari apa yang aku tahu, dari kumpulan jenius ini, orang-orang yang mendapat pemberitahuan yang sama menjadi bisa memasuki area rahasia Ganwu, hanya mereka yang telah melewati gerbang hukum asal. Luo Feng mengangguk. Dengan sangat cepat, pria tua berambut perak itu pergi juga. Luo Feng diam-diam duduk di dalam rumahnya sendiri, merenungkan. 2 jalur. Salah satunya adalah memasuki inti negara alam semesta Ganwu. Yang lain adalah memasuki inti dari perusahaan virtual alam semesta. Di bahu Luo Feng, Babata menguap dan bergumam, jangan pikirkan itu, perusahaan virtual universe, super leviathan semacam itu, kekayaan dan sumber dayanya akan mengejutkan kamu. Untuk dilatih oleh mereka dengan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, seseorang harus berada pada tingkat elit di seluruh alam semesta, karena bakat alami mereka mutlak. Untuk dilatih dan dipelihara dengan hanya menerima sumber daya terbaik, selama mereka tidak mati di sepanjang tahap eliminasi, prestasi mereka semua akan luar biasa di masa depan. Mati, Luo Feng terkejut, ini adalah puncak jenius mutlak dari 1008 negara-negara semesta manusia, akankah mereka mati begitu mudah? Untuk memelihara dan menghasilkan yang terbaik, proses terbaik adalah kematian melalui eliminasi, bukankah itu sangat normal? Ucap Babata sambil menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapa itu, tanpa mengalami ketakutan akan hidup dan mati, bagaimana seseorang akan meningkat? Dan selama pengalaman hidup atau mati ini, bagaimana mungkin seseorang tidak terluka? Ucap Babata menambahkan, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Orang-orang memiliki jalan yang berbeda denganmu. Babata menggelengkan kepalanya, Kun Salo mengatakan hal yang benar. Jalur paling realistis adalah memasuki area rahasia alam semesta Ganwu. Negara alam semesta Ganwu ini juga dianggap sebagai kekuatan besar di dalam alam semesta. Pemimpin negara Ganwu, itu adalah kekuatan yang bahkan lebih besar, keberadaan super yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Dengan memasuki area rahasia Ganwu dan menerima pelatihan terbaik, pencapaianmu akan sangat tinggi di masa depan. Ucap Babata berkata, dulu gurumu kalah karena dia hanya seorang serigala. Jika gurumu mendapat dukungan seperti pemimpin semesta Ganwu, keberadaan seperti itu, bagaimana bajingan itu berani membunuh gurumu? Pemimpin negara Ganwu, apakah dia jauh lebih kuat dari guruku? Luo Feng terkejut. Kamu pasti bercanda. Itu makhluk yang tak terkalahkan yang tidak hanya menciptakan negara alam semesta, tetapi juga makhluk yang memerintah negara alam semesta itu selama 1 triliun tahun. Ucap Babata yang kembali berkata, tentu saja, dibandingkan dengan super leviathan seperti negara virtual alam semesta, tidak ada perbandingannya. Aku mendengar alam semesta dasar adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan semesta virtual secara internal, siapapun yang mereka ingin masuki, mereka dapat melakukannya tanpa masalah. Luo Feng berkedip beberapa kali. Karena itu, Luo Feng, di dalam alam semesta ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, jenius di atas yang lain, gunung yang lebih tinggi dari gunung yang lain.
Bahkan jika kamu masuk ke dalam inti dari perusahaan jagat maya, kompetisi akan sangat ketat. Pertarungan jenius yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali, namun hanya menyerap 1.000 jenius absolut. Hitung sendiri, setelah bertahun-tahun ini, berapa banyak jenius yang akan ada dalam perusahaan jagat maya, ucap Babata yang bertanya. Karena itu, jika kamu memasuki perusahaan jagat maya, jumlah orang kuat banyaknya seperti awan. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan diinjak-injak. Tentu, kamu tidak bisa masuk. Berbicara secara realistis, kamu harusnya tinggal di dalam area rahasia Ganwu. Ucap Babata berkata, area rahasia Ganwu sudah menjadi tanah suci yang tak terhitung banyaknya orang akan iri, hanya untuk mendengarnya. Aku berbicara banyak karena aku ingin kamu menyadari bahwa, memasuki area rahasia Ganwu adalah pilihan terbaik untuk kamu. Kamu dianggap luar biasa dalam area itu, pada saat yang sama tidak merasa bangga. Karena di perusahaan jagat maya ada 1 juta orang yang bahkan lebih menonjol daripada kamu. Luo Feng berkedip keras. Ini merupakan pukulan psikologis bagi Luo Feng. Babata ini benar-benar tahu cara menjatuhkan seseorang. Sambil duduk di kursi, Luo Feng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saat itu mengalir ke cangkir, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Babata benar, kekuatan aku saat ini jauh dari kejeniusan mutlak. Jika aku ingin membuatnya menjadi 1000 top dunia, itu memang sulit. Keterampilanku, kontrol senjata roh, pengalaman pertempuran, penguat dan kondisi mental, semua ini mungkin tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan semua jenius di seluruh alam semesta, itu pasti belum sampai di puncak. Beberapa pejuang yang kuat, seperti guruku atau Luo itu, menuju tahap akhir kehidupan, semuanya telah menciptakan teknik rahasia mereka sendiri. Tentu saja apapun yang aku lakukan, aku harus melakukannya langkah demi langkah. Aku pertama-tama harus mempelajari teknik yang dibuat oleh orang lain terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan membuat sendiri. Dan aku saat ini, baru saja memulainya. Dalam kelompok domba, bahkan jika aku menjadi yang terkuat, aku hanya akan menjadi domba yang lebih kuat. Dan dibandingkan dengan sekelompok singa, bahkan jika aku bukan yang terkuat, aku akan tetap menjadi singa pemberani. Meningkatkan, aku harus masuk ke inti perusahaan jagat maya. Aku lemah. Tetapi alasan utamanya adalah karena waktu pelatihan aku terlalu singkat. Pertarungan jenius ini berlangsung selama beberapa waktu, aku masih punya waktu untuk menjadi lebih kuat. Luo Feng merenung, alisnya berkerut. Leviathan dari alam semesta manusia, inti dari perusahaan jagat maya, hanya menyerap 1000 orang jenius setiap 10.000 tahun. Setelah beberapa generasi, harus ada jutaan orang jenius di dalamnya. Dan setelah kerja keras selama bertahun-tahun, jumlah orang yang abadi jauh melebihi jumlah negara alam semesta Ganwu. Di dalam sana, disitulah letak kekuatan dan kekuatan sejati yang luar biasa. Jika aku ingin bersaing, aku harus bersaing dengan yang terkuat. Waktu pelatihan aku singkat, tapi, seiring berjalannya waktu, aku akan dapat mengejar mereka. Dengan kerja keras, saat ini tujuan pertama adalah untuk masuk ke 1000 slot daftar nama internal negara alam semesta Ganwu. Luo Feng membuat keputusan tanpa berdiskusi lebih banyak dengan Babata. Tumbuh, Luo Feng tidak pernah mengakui kekalahan sebelumnya. Bahkan melawan binatang bertanduk emas yang tak tertandingi yang tampaknya tak terkalahkan sebelumnya, Luo Feng tidak pernah mundur. Jika dikatakan, bahwa adiknya, Luo Hua menikmati pertempuran di pasar keuangan alam semesta, setiap kali masuk untuk bersaing dan membantai, menghasilkan dan membuat kekayaan. Kemudian Luo Feng menikmati mengejar puncak kehidupan itu sendiri. Terus-menerus menembus, dan meningkatkan dirinya sendiri berkali-kali, mengalahkan lawan satu persatu. Bahkan dengan kesulitan, kemunduran, kompetisi dan lawan, dia tidak takut. Satu-satunya ketakutan adalah bahwa, tidak ada kesulitan sama sekali. Ketika hari itu akhirnya tiba di tempat dia berdiri di puncak, tanpa ada lawan, dia akan takut akan kesepian. Yang kuat akan menjadi kesepian. Di bumi Luo Feng telah merasakan perasaan itu, dia tidak suka perasaan kesepian. Aku akan mendorong diriku sendiri dan mencobanya. Kita akan melihat seberapa jauh aku, Luo Feng dapat mendorongnya. Mata Luo Feng berkilau, itu adalah cahaya antisipasi jalannya yang kuat. Perang arena berlangsung selama 5 hari. Ketika itu berakhir, 10.000 peserta yang berhasil memiliki 1 hari istirahat, dan dalam 1 hari itu pihak penyelenggara perusahaan jagat maya juga memberikan informasi tentang pertempuran yang akan datang, dan memberitahu setiap peserta.
Tepat saat itu pada waktu Tiongkok tahun 2066, tanggal 22 Juli malam. Pulau Gunung Naga Hitam Semesta Maya, Distrik Teluk 9 Bintang, Ruang Tamu Luo Feng. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur berkumpul di sana dengan 10 orang lainnya. Bagaimana arena pertarungan akan didistribusikan? Kakak ipar, siapa yang kamu lawan di pertandingan pertama? Hanya 900 slot, namun 10.000 orang bersaing. Bagaimana kamu bersaing? Sekelompok orang sedang berdiskusi. Luo Feng menunjuk ke udara. Segera layar muncul di atas meja makan, di atasnya adalah kata-kata buram tapi dengan ditambahkan deskripsi. Ini adalah daftar untuk 10.000 peserta pertarungan arena. Ah, kata-katanya terlalu kecil. Seluruh keluarga berlari untuk melihat lebih dekat. Memperbesarnya, Luo Feng menunjuk ke sudut layar dan segera sebagian layar mulai membesar. Ada nama Luo Feng di sana. Kakak, kamu melawan Sai Walo dulu. Setelah memenangkan itu, kamu akan bertarung melawan pemenang grup berikutnya. Luo Hua memeriksanya dengan cermat. Benar, Luo Feng mengangguk, menatap orang-orang yang mengelilinginya. Di antara mereka adalah iparnya, Sugang dan yang lainnya, bahkan Hong dan anak-anak serta keluarganya, Putri Dewa Guntur dan keluarganya sendiri. Dengan sekelompok besar orang bersama, itu memang ramai. Pertempuran arena ini, prosesnya sendiri sangat sederhana. 1 lawan 1, pemenang akan maju, sedangkan yang kalah akan memasuki lingkaran pecundang. 10.000 orang ini akan dibagi menjadi 5.000 grup. Dari yang setelah pertempuran pertama, akan ada 5.000 pemenang dan 5.000 pecundang. 5.000 pemenang akan terus memperjuangkannya dan setelah pertempuran kedua, akan ada 2.500 pemenang. Aturannya sederhana. 1 lawan 1, mereka hanya perlu bertarung 4 pertempuran. Dan akan ada 625 yang tersisa. Aku katakan, saudara ipar, dalam 900 slot ini, setelah mengeluarkan 625, bukankah itu hanya meninggalkan 275 slot? Sugang berkata dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya Luo Hua tertawa. Sugang, apakah kamu tidak menyadari dari apa yang saudara aku katakan sebelumnya, yang kalah memasuki lingkaran yang kalah? Aku memperkirakan 275 slot yang tersisa akan datang dari sana. Dewa Guntur tertawa, benar, Luo Hua pintar. Kita harus tahu bahwa pemenang pertempuran 1 lawan 1, biasanya diputuskan dengan sangat cepat. Namun ada celah besar, yaitu, kemungkinan besar ada 2 pejuang absolut yang bertarung satu sama lain, dan salah satu dari mereka pada akhirnya akan tersingkir. Celah ini membuat perusahaan sangat mudah menghilangkan kejeniusan sejati. Benar, Luo Feng mengangguk, oleh karena itu lingkaran yang kalah. Dari 10.000 orang, akan ada 625 pemenang, dan lingkaran yang kalah akan memiliki 9.375 orang. 9.375 ini akan terlibat dalam kompetisi yang kejam dan panjang, yang akhirnya akan menghasilkan 275 final yang dipilih. Kata Luo Feng, persaingan yang kejam dan panjang. Kenapa kejam? Panjang. Berapa lama? Sekelompok orang menoleh ke Luo Feng. Kompetisi ini untuk lingkaran pecundang dari 9.375 orang. Setiap orang harus bertarung dengan 9.374 lainnya dalam pertandingan 1 lawan 1. Artinya, lingkaran pecundang, setiap 9.375 dari mereka harus bertarung 9.374 kali. Memenangkan pertandingan menghasilkan 1 poin, jika kedua belah pihak mati bersama dalam satu seri, itu berarti 0 poin. Akhirnya, itu akan pergi dengan seberapa tinggi poin yang dimiliki seseorang, 275 teratas akan masuk ke 275 slot terakhir. Ucap Luo Feng berkata, ya Tuhan. Sugang menatap dengan mata terbelalak. Wow, seru Little Hai, 9.374 pertandingan. Kapan pertempuran ini akan berakhir? Benar, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk ini? Dengan lebih dari 9.000 pertandingan ini, itu pasti akan berlangsung sangat lama. Sekelompok dari mereka semua menghela nafas. Seseorang harus tahu bahwa dalam pertempuran hidup atau mati, untuk bertarung terus-menerus, seluruh kondisi mental, semangat, dan kekuatan seseorang akan lelah dan fokus akan menurun. Oleh karena itu meskipun setiap waktu pertempuran singkat, masih tidak mungkin untuk mengadakan beberapa pertandingan sehari. Apa yang diumumkan perusahaan Jagat Maya adalah bahwa kompetisi ini sendiri mungkin akan berlangsung selama hampir 3 tahun, karena setiap orang akan bertarung 10 pertandingan sehari.
Luo Feng berkata, seluruh pertempuran jenius, dari pertempuran eliminasi dunia awal dari negara semesta Ganwu, barang yang paling lama memakan waktu adalah ini. Hampir 3 tahun. Itu sangatlah panjang. Perkelahian arena sangat cepat. Setiap pertempuran dihilangkan setengah dari orang-orangnya, hanya membutuhkan 4 kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot. Di balkon di Villa Luo Feng di distrik Teluk Bintang 9, saat sudah larut malam. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur duduk di samping meja bundar. Saudara ketiga, situasimu tidak bagus, Hong menekankan. Di antara 10.000 peserta ini, ada total 521 yang telah melewati gerbang undang-undang asal, dan dari 4 pertandingan mereka akan memilih 625 final. Secara teoritis, 521 ini semua harus mendapatkan slot. Dewa Guntur bergumam, namun, aku tidak tahu bagaimana perusahaan jagat maya ini mendistribusikan tim. Mereka benar-benar membiarkan jenius hukum asal bertemu satu sama lain. Benar, meskipun menurut cuplikan dari perang arena sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa ada total 521 yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Jika mereka mendistribusikannya dengan benar, perusahaan jagat maya dapat membiarkan 521 ini tidak pernah bertemu dan mendapatkan slotnya langsung. Namun, perusahaan jagat maya ini tidak melakukannya dengan cara itu. Sebagian besar jenius hukum asal ini tidak harus bertemu dalam 4 pertandingan mereka, tetapi sekelompok kecil dari mereka, hampir 100 dari mereka harus bertemu satu sama lain. Seperti Luo Feng sendiri, menurut distribusi, untuk pertempuran pertama, kedua dan ketiga, ia memiliki jaminan tertentu untuk menang. Namun pertandingan keempat menurut daftarnya, selama jenius hukum asal itu tidak kalah di sepanjang jalan, maka lawan keempatnya akan menjadi orang lain yang telah melewati gerbang. Pejuang yang namanya Rong Jun, julukannya adalah Savage. Savage Rong Jun. Saat itu dia adalah pejuang absolut yang membunuh saudara kedua Dewa Guntur, makhluk kuat yang membantai kelompok arena perangnya. Menurut distribusi ini, akan ada hampir 100 pejuang hukum asal yang akan bertemu di pertandingan keempat. Hong mengangguk, dan hampir 100 orang ini adalah pemain paling berani dari perang arena. Apakah itu Savage Rong Jun atau orang gila Luo Feng? Mereka adalah kelompok perang arena yang paling kuat, dan membantai mereka. Mereka hanya tak terkalahkan. Dari segi kekuatan, hampir 100 orang ini, harus menjadi anggota eselon atas yang kuat. Hong menekankan, saat ini perusahaan jagat maya jelas ingin mereka bertemu untuk mengujinya. Bagaimanapun, yang kalah masih memiliki peluang di lingkaran yang kalah. Di dalam lingkaran, akan ada kurang dari 50 prajurit hukum asal, dan ada 275 slot untuk lingkaran yang kalah. Pejuang hukum asal ini, bahkan jika mereka kehilangan pertandingan keempat mereka, melalui lingkaran yang kalah, mereka masih bisa mendapatkan slot. Dari sudut pandang perusahaan jagat maya, mungkin untuk menguji kelompok jenius ini. Pertemuan paling elit satu sama lain dan terlibat dalam 9.374 pertandingan sesudahnya. Ini mungkin salah satu pelatihan terbaik untuk orang-orang ini, kata Hong. Luo Feng dan Dewa Guntur keduanya mengangguk. Masuk akal, perusahaan jagat maya mengorganisir ini untuk memilih jenius paling puncak. Karenanya membuat mereka bertarung satu sama lain dan memilih yang paling luar biasa adalah keadaan yang sangat normal. Saudara ketiga, Hong menekankan ketika dia memandang Luo Feng, pertempuran pertama hingga ketiga, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Saat ini satu-satunya lawan kamu adalah pertandingan keempat di mana kamu akan bertemu Savage Rong Jun. Aku telah melihat kekuatannya secara pribadi, ini sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada Puskin yang ada di grup kamu sebelumnya. Aku pernah bertukar pukulan dengannya, dia menghabisiku dalam satu tembakan. Dewa Guntur berkata, dia sangat kuat, terutama potongannya dari bilahnya, rasanya sangat berat. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Jika dia ingin mendapatkan slot di daftar nama itu lebih awal, dia harus mengalahkan Savage. Dan dari pertempuran perang arena Savage itu, dia telah menyaksikan sebagai penonton, itu benar-benar menakutkan. Siapa yang meminta kamu untuk tampil tanpa rasa takut? Dewa Guntur tertawa, itu karena kinerja kamu terlalu kuat dan kamu membunuh para jenius lain seperti mereka adalah hewan lemah, perusahaan jagat maya menghargai kamu. Karenanya, mereka mengatur Savage untuk bertarung denganmu. Membiarkan dua yang terkuat bertarung. Tiba saat waktu China tahun 2066, tanggal 23 Juli.
Di jagat maya, di ruang milik perguruan kapak besar. Di pulau nomor 29.904, arena duel akan segera dimulai. Perhatian semua, berdiri di tengah-tengah arena sekarang adalah jenius dari bintang tanduk naga, Saiwalo. Setelah pengumuman keras di seluruh arena, penonton segera meletus dalam gelombang sorakan dan raungan. Lebih dari 100 juta penonton dari Dragon Starfield sangat gembira, semua berteriak sekeras yang mereka bisa. Saiwalo, Saiwalo, kamu yang terkuat. Lebih dari 100 juta sorakan gembira bisa terdengar. Kedua belah pihak, dari dua bintang yang berbeda, keduanya diberi 100 juta tiket. Karenanya pertandingan hari ini memiliki 1 miliar penonton, di mana 200 juta terpisah dari medan bintang Gunung Naga Hitam dan bintang Tanduk Naga. Yang berikutnya untuk naik panggung adalah yang sudah kamu tunggu-tunggu. Dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, seorang jenius mutlak, Luo Feng. Suara komentator bahkan lebih keras daripada yang pertama kali, jelas komentator itu sedikit lebih condong ke arah Luo Feng. Bukan hanya Kekaisaran Gunung Naga Hitam, lebih dari 100 juta orang bersorak keras, lebih dari setengah orang dari 800 juta lainnya dari bintang-bintang lainnya di negara semesta Ganwu juga bersorak memanggil namanya. Meskipun keduanya berhasil melewati perang arena, jelas Luo Feng yang telah mendominasi kelompoknya, telah memenangkan dukungan dari banyak orang di negara semesta Ganwu. Sementara 1 triliun mata mengawasinya, Luo Feng mengikuti jalur yang sama dan berjalan ke tengah arena. Sorakan semakin keras. Manusia wanita yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras semua berteriak dan memekik, beberapa bahkan pingsan. Simulasi virtual 100% memiliki efek seperti itu, bahkan fungsi tubuh disimulasikan. Ada dua pemuda berdiri di arena. Satu dengan batang panjang emas gelap dan mengenakan baju besi abu-abu gelap, pemuda berambut hitam Luo Feng. Yang lainnya berdiri di atas papan besar, tersenyum dan dengan aura lembut, Saiwalo. Luo Feng, semua yang terbaik. Saiwalo membungkuk hormat, menunjukkan sikapnya. Luo Feng hanya berdiri di sana, benar-benar tenggelam dalam kondisi mentalnya, seperti gunung berapi, tanpa reaksi sama sekali. Dia tidak tahu mengapa, meskipun Saiwalo di depannya tampak sangat sopan, itu memberinya rasa tidak nyaman yang luar biasa, karena mengapa dia memiliki perasaan itu, dia tidak bisa menjelaskannya. Kamu juga, seorang komentator yang tinggi, kokoh dan tampan tersenyum, ini akan sangat mirip dengan perang arena. Saat pertempuran berlangsung, ruang yang kamu miliki akan terus menyusut. Ini hanya akan membutuhkan 5 menit sebelum seluruh ruang akan menyusut menjadi hanya 1 meter. Karenanya pertarunganmu paling lama 5 menit. Terima kasih. Saiwalo tersenyum dan menatap komentator. Luo Feng hanya membuat suara untuk menjawab. Baiklah, biarkan pertempuran dimulai. Komentator itu tersenyum. Saat dia berkata mulai, seluruh tubuhnya menghilang, hanya menyisakan 2 peserta. Saiwalo berdiri di atas papan besarnya, dengan cepat terbang ke kejauhan, dengan secepat kilat. Melarikan diri, Luo Feng mengerutkan alisnya, pesawat ulang-alik yang melonjak segera menjadi seberkas cahaya keemasan, jelas lebih cepat dari Saiwalo sebelumnya. Ukuran asli arena adalah diameter 30 km. Seiring waktu berlalu, semakin menyusut. Dengan kecepatan Luo Feng dan Saiwalo, dalam sekejap mata mereka sudah berada di tepi ruang. Sekarang waktunya. Saiwalo bisa merasakan jarak mereka semakin dekat, dia tiba-tiba berbalik dan secara bersamaan Luo Feng, yang bergegas menurunkan kecepatannya saat mereka semakin dekat. Mata Saiwalo memiliki sinar kegilaan, pergilah. Bunuh dia. Papan besar di bawah kakinya mengeluarkan cahaya perak, cahaya ini melilit dirinya sendiri di sekitar aliran energi hijau. Itu bergerak secara mandiri dan dipisahkan menjadi 9 panah perak, menembaki Luo Feng pada saat yang sama. 9 panah perak, itu seperti 9 bintang jatuh, yang tiba-tiba menembak dengan cepat ke arah Luo Feng. Meskipun persenjataan Nansen sangat kuat, ia memiliki kelemahannya. Mata Saiwalo dipenuhi dengan antisipasi yang kuat, satu untuk kemenangan, itu pertahanannya, kelemahannya adalah pertahanannya. Kekuatan kamu hanya begitu banyak dan kamu berani membaginya menjadi 9. Luo Feng mendengus dingin, dan kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki metode untuk mempertahankan diri. Pikiran Luo Feng bergerak, pesawat ulang-alik melonjak di bawahnya segera menembakkan sinar cahaya, dengan cepat membentuk 16 perisai aneh di sekitarnya. 16 perisai ini memiliki benang emas yang melilit mereka. Permukaan perisai, 8 di antaranya menghadap keluar sementara 8 lainnya menghadap ke dalam,
berputar secara internal dan eksternal. Kecepatannya sangat cepat, karena mereka semua diinfuskan dengan beberapa hukum asal. Langkah ini, susunan pedang. Bentuk kedua pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, bentuk pertahanannya, adalah deretan pedang. Ada total 3 bentuk untuk pesawat ulang-alik melonjak. Bentuk ofensif pertama adalah benteng gunung, bentuk pertahanan adalah perisai benteng gunung. Pelanggaran bentuk kedua adalah ikan pedang emas, bentuk pertahanannya adalah susunan pedang. Adapun bentuk ketiga, seseorang harus mencapai tingkat alam semesta untuk menggunakannya. Oleh karena itu Luo Feng saat ini hanya bisa menggunakan formasi pedang ikan bersama dengan jurus kumpulan SWOT. 8 perisai melayang di sekelilingnya, 8 lainnya membentuk lapisan luar. Di dalam dan di luar, ditutupi dengan perisai yang berputar dan bergerak ke atas dan ke bawah, dengan cahaya keemasan yang menghubungkan mereka, energi yang sangat besar terpancar darinya. Diresapi dengan pemahaman Luo Feng tentang hukum asal emas, pembelaannya cukup sempurna, 9 panah perak melesat dan 16 perisai sedikit mengubah kecepatannya, tidak meninggalkan celah sama sekali. Dan bentrokan bisa terdengar. Kekuatan 9 panah perak tidak kuat di tempat pertama, itu bahkan tidak bisa menggerakkan 16 perisai pertahanan. Sebenarnya, senjata roh normal tidak seperti pesawat ulang-alik yang melonjak, yang memiliki banyak formasi dan penggunaan. Dalam keadaan normal, semakin kuat kekuatan membaca roh seseorang, semakin fokus senjata itu. Senjata roh menyerang murni, yang murni defensif. Terbang murni, emas mewakili kekuatan dan kekuatan menusuk matahari. Persenjataan Nansen ini adalah senjata roh yang murni ofensif, sangat kejam. Pelanggaran, saat kental, sangat kuat, saat dipisahkan kental. Dan Saiwalo ini tahu bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia tidak akan bisa membunuh Luo Feng. Oleh karena itu ia bertaruh pada Luo Feng tidak memiliki bentuk pertahanan dengan senjata rohnya. Karena itu ia mengendalikan 9 panah perak. Dengan menyebarkan energi rohnya melalui 9 panah ini, itu membuat energi dan kekuatannya membelah dengan 9, membuat kekuatan dan kekuatannya turun. Dia mempertaruhkan semuanya pada kesempatan serangan yang satu ini. Terhadap 9 panah perak, Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen-nya paling banyak dapat memblokir 2 atau 3 dari mereka. Dengan cara itu, Saiwalo akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun semua itu sayang sekali. Luo Feng memiliki senjata roh defensif. Itu adalah pesawat ulang-alik yang melonjak. Pesawat ulang-alik yang menjulang memiliki kemampuan terbang dan defensif bersama dengan kekuatan ofensif juga. Karena Luo Feng telah berlatih dengan keras dan mempelajarinya, menggunakan pertahanan pesawat ulang-alik yang melonjak dari susunan pedang, adalah pilihan terbaik. Mungkin ada senjata roh pertahanan yang lebih baik, tapi Luo Feng tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Ini sudah berakhir. Ekspresi Saiwalo berubah. Batang emas panjang menjadi pelangi emas dan menembus senjata rohnya, dan menembus dahinya. Pertempuran pertama, Luo Feng menang. Pertempuran kedua, Luo Feng, aku tahu aku bukan pertandinganmu, tapi aku masih ingin bersaing dengan semua milikku. Lawan kedua Luo Feng mengakuinya begitu dia melangkah di arena, bahwa dia bukan tandingannya. Sangat cepat. Pertempuran kedua, Luo Feng menang dengan mudah. Pertempuran ketiga, kekuatan lawan ketiga sangat kuat, sebanding dengan Pushkin. Terutama kekuatan kapak besar yang digunakannya mengejutkan. Namun, terhadap 9 panah perak dari sebelumnya, persenjataan Nansen Luo Feng tidak bisa melawan semuanya. Namun melawan kapak besar ini, Luo Feng dengan mudah mengendalikan pelangi emas untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, dia berdiri di kejauhan dan mengendalikannya dari jauh. Setelah 6 serangan terus-menerus, kapak besar yang memegang lengan tinggi, dan kokoh pria itu terkoyak dan pecah dengan darah yang keluar dari mulutnya, tanpa ada kekuatan tersisa di lengannya untuk bertahan. Pertempuran ketiga, Luo Feng menang lagi. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Distrik Teluk Pulau Gunung Naga Hitam 9 bintang, pintu masuk rumah Luo Feng. Luo Feng duduk berhadap-hadapan dengan lelaki tua berambut perak Buddha Asuka. Kamu telah mencapai 3 kemenangan dalam 3 pertempuran. Saat ini seluruh Pulau Gunung Naga Hitam dipenuhi dengan diskusi tentang kamu. Pria tua berambut perak itu tertawa, di dalam jaringan alam semesta virtual ini, banyak program hiburan dan siaran berita semua mengawasi kamu. Luo Feng tertawa. Bahkan ketika duduk di rumah, mereka dapat mendengar sorakan orang-orang dari bar di luar. Ini semua dari kemenangan Luo Feng.
Karena kemenangan ini, ada banyak perayaan mabuk di seluruh bar. Tuan Buddha Asuka, aku cukup yakin kamu datang ke sini bukan hanya untuk memberitahu aku ini. Luo Feng tersenyum ketika memandangi lelaki tua berambut perak itu. Aku membawa kabar dari Yang Mulia. Pria tua berambut perak memandang Luo Feng. Dalam pertandingan keempat besok, selama kamu menang, kamu akan menerima slot. Yang Mulia berharap kamu akan mempersiapkan diri dengan baik, dan tidak menjadi ceroboh. Lagi pula, lawanmu sangat kuat. Aku tahu. Luo Feng mengangguk, bayangan lawannya muncul di benaknya. Pemuda Savage, kalahkan dia. Luo Feng berpikir dalam hati. Negara semesta Ganwu, di dalam sebuah bintang yang luas. Sebuah kapal D6 berbentuk cakram berhenti di bulan sebuah planet mineral, di dalam salah satu kamar istirahatnya. Seorang laki-laki bertelanjang kaki, berambut acak-acakan 3 meter, membawa 2 bilah pendek duduk bersila di tanah permukaan paduan di dalam ruangan. Dia melihat foto yang tergantung di dinding, itu adalah prajurit hitam yang tampak berantakan dengan tangan di bahu pria tinggi dan kokoh. Ayah, pemuda Savage ini, diam-diam melihat foto itu, bergumam, meskipun kamu bukan ayah kandung aku, namun. Pemuda biadab mengertakkan gigi, berkata dengan lembut, aku, Tumen, bersumpah aku pasti akan membunuh bajingan itu. Pasti. Matanya dipenuhi dengan sinar tulang yang menyeramkan, hampir seperti serigala yang kelaparan dan gila. Dia adalah abadi, dia adalah kaisar yang membangun sebuah kerajaan. Namun aku pasti akan membunuhnya, ayah. Tonton saja, aku akan bergegas ke 1000 teratas dalam pertempuran jenius ini, dan memasuki perusahaan jagat maya, bahkan menjadi yang terkuat dalam generasi aku di perusahaan jagat maya, Savage berkata dengan pelan. Dan pada hari aku membunuhnya, itu akan menjadi hari aku akan mendapatkan kembali nama Tumen. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.